نبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pagi hari ini membaca dan mengkaji kitab Al-Yaqutun Nafis, yang mana kita sudah pertemuan yang sebelumnya sudah masuk pembahasan kepada pembahasan sebab-sebab tayamum, asbabut tayamum, yang mana disebutkan di situ asbabut tayammumi sab'atun, ada 7 sebab tayamum, dan dinazamkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirah. Kita sudah membahas sebab yang pertama, yaitu faqdun. Intinya sebab tayamum ini kembali kepada satu jumlah saja, satu pernyataan saja, yaitu al-ajizu an isti'malil ma'i hissan au syara'an. Al-ajizu an isti'malil ma'i hissan au syara'an. Ketidakmampuan untuk menggunakan air baik secara hissan. Hissan itu berarti tidak mendapatkan air sama sekali, atau syara'an, ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya karena penghalang atau sebab-sebab yang lain. Nah, sebab yang pertama sudah kita bahas faqdun, dan sudah kita jelaskan ada 3 istilah dalam mazhab Syafi'i, namanya istilah haddul ghauth, haddul qurbi, dan haddul bu'di. Untuk haddul ghauth sendiri itu sekitar 150 meter, harus mencari air di jarak tersebut jika dia tawahhama au dhanna au syakka wujudul ma. Dan jika kalau itu dia yakin ada air, maka wajib mencari sampai radius haddul qurbi. Dan jika dia sudah melebihi haddul qurbi atau disebut dengan haddul bu'di, maka meskipun sampai yakin derajatnya, dia mengetahui ada air, yakin ada air, tapi sudah radius di atas haddul qurbi, maka hukumnya tidak wajib dia mencari air sampai ke radius tersebut. Itu khusus bagi orang yang musafir. Sedangkan bagi yang mukim, jika dia yakin ada air di radius haddul bu'di, tetap wajib baginya untuk mencari air sampai ke tempat tersebut. Kemudian sebab yang kedua adalah khaufun. Apa di situ khaufun? Bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin aw sab'in law qasada al-ma' aw ala malihi min ghasibin aw sariq. Dia khawatir
kalau dia nanti mencari air itu khawatir terhadap dirinya sendiri dari musuh atau hewan buas ketika dia mencari air, atau dia khawatir hartanya akan hilang ya dengan cara dirosop atau dicuri. Maka ketika hal itu terjadi, meskipun dia lihat ada air, tapi kalau dia ke sana, dia bisa meninggal. Misalnya. Kenapa di sana ada musuh yang akan membunuhnya, atau ada hewan buas di dekat sumber air tersebut. Ya, maka seperti ini dia tidak wajib untuk berwudu, cukup dia melakukan tayamum. Hajatun bi an yahtaja lil ma'i li'atashi hayawanin muhtaram walau ma'alan au li thamanihi li ta'amihi au li dainin. Atau dia ada air tapi butuh. Seperti apa? Dia butuh untuk minum, baik untuk minum dirinya atau untuk minum hewan muhtaram. Ya, di sini maksudnya hewan muhtaram bukan hewan khusus hewan muhtaram ya. Apa itu hewan muhtaram maksudnya? Yang selain babi dan anjing gila, Ah, sama kalau tidak salah murtad juga tidak masuk muhtaram ya. Kalau seorang nah. murtad atau tarikus sholat, Ya, bukan, bukan. betul. Betul Kang Justin. Ya, itu bisa dilihat dalam kitab Safinatun Najah atau di syarahnya Nailur Raja. Itu disebutkan ada enam orang atau enam makhluk yang disebut hayawanun ghairu muhtaram. Ya, hayawanun ghairu muhtaram. Di antaranya tadi orang murtad, tarikus shalah, dan orang kafir harbi, termasuk anjing anjing liar, ya bukan kalbun muallam. Nah, maka kalau itu hewan ghairu muhtaram, ya maka tidak usah diberikan airnya. Ya, dia yang berwudu. Jangan dikasih ke hayawanun ghairu muhtaram. Tapi kalau ini kategorinya hayawanun muhtaram, dia ada air tapi butuh untuk minum misalnya tunggangannya, kudanya, atau minum anak istrinya, ya. Meskipun kebutuhan ini walau ma'alan nanti untuk mustakbal, ya, dia butuhkan untuk minum nanti, maka dia tidak wajib untuk memakainya berwudu air tersebut. Ya, boleh dia tayamum. Atau dia ada air, atau dia ada air, tapi dia butuh air ini untuk dijual supaya bisa beli makanan. Au lithamanihi ay lithamanil ma. Air ini mau dia jual untuk dia beli makanan. Atau air ini dia jual uangnya untuk bayar utang. Nah, maka hal-hal seperti ini termasuk di antara sebab-sebab diperbolehkannya orang bertayamum. Di sini kan berarti ada air, tapi air itu dibutuhkan untuk sesuatu yang lain. Nah, ini yang disebut tadi namanya faqdun syar'i. Idlaluhu ay dhaya'uhu. Idlal ya, dia kehilangan air tersebut. Ay idlalul ma'i wahdahu aw ma'a rahlihi aw ma'a haqibatihi wa yaqdi fil ula la fil thaniyah. Kehilangan air. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia kehilangan airnya saja. Dan yang kedua, dia kehilangan air bersama kendaraannya atau kehilangan air bersama tasnya. Kalau dia kehilangan air saja, misal dia orang pergi berpergian kan biasanya pakai tas. Misalnya pakai tas. Di tasnya ada air. Kalau hilang airnya saja, tasnya nggak hilang. Yang hilang airnya doang. Maka wajib dia qadha. Ya, wajib dia nanti kalau tayamum, dia harus mengkodoknya. Tapi kalau dia bawa air dalam tas, dalam ransel, hilang dua-duanya. Tasnya hilang, juga air juga hilang. Maka itu tidak wajib baginya untuk mengkodok. Kenapa kok yang pertama dikodok? Karena kata ulama, li'annahu yush'iru bitaksirihi. Karena misalnya dia bawa tas, dalamnya ada air. Ya, dalamnya ada air. Ya, atau dia bawa kendaraan, dalamnya ada air. Hilang airnya saja. Ini kan berarti seakan-akan dia tidak terlalu peduli terhadap airnya.
udah kayak wis hilang aja gitu. Berarti kan dia meletakkan airnya itu tidak pada tempat yang semestinya sehingga gampang hilang. Maka karena di sini dia disebut muqassir, maka saat itu dia boleh bertayamum tapi nanti konsekuensinya dia wajib mengqadha salatnya. Sedangkan keadaan yang kedua, misalnya hilang kendaraan plus airnya atau tas hilang semuanya bersama airnya. Nah, di tas itu selain ada air, ada buku, ada dompet dan seterusnya, maka ini dia tidak wajib mengqadhanya. Boleh dia bertayamum dan tidak wajib mengqadhanya. Yang keenam, yang ke berapa nih? Yang kelima, maradun yashukku. Apa maksudnya di situ? Bi an yakhafa min isti'malil ma'i ma'ahu ala nafsin au udwin au tuli muddatihi au ziyadatihi au nahwi dzalik. Ini namanya mahdzurat min mahdzurit tayammum. Hal-hal yang disebut mahdzur at-tayammum. Kalau dia menggunakan air dia bisa mati. Ya, bi an yakhafa min isti'malil ma'ahu ala nafs. Kalau dia pakai air dia bisa meninggal. Ya. Atau bisa rusak salah satu fungsi tubuhnya. Ya, yakhafu fawata udwihi. Rusak salah satu fungsi tubuhnya. Kalau dia pakai air bisa lumpuh tangannya atau apapun yang merusak salah satu fungsi anggota tubuhnya. Atau kalau dia pakai air sembuhnya makin lama. Ya. Sembuhnya makin lama atau justru malah memperparah sakitnya. Ini disebut mahdzur at-tayammum. Maka dengan keadaan dia seperti ini, dia ada air, tapi kondisi tubuhnya tidak bisa menerima siraman air. Ya, seperti dia sedang luka bakar, atau kena cacar air, atau kena kusta, atau apapun, yang mana dokter mengatakan kalau kena air nanti lukanya semakin parah, atau bahkan bisa membahayakan nyawamu, kata dokter, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Sebab yang ke-6, jabirah bi an yakhafa min aziha dararan mimma dzukir. Jabirah itu kita tahu sudah kita bahas di Fathul Qorib ya, yaitu perban atau plester atau gips atau apapun lah yang mana untuk membalut luka. Yang mana kalau dia copot itu plester tadi atau perban tadi itu malah makin membahayakan sakitnya. Ya, mimma dzukir. Jadi mahdzur tayamum yang tadi sudah kita sebutkan. Dan apa itu jabirah? Jabirah adalah ma yudha'u ala maudhi'il kasri liyanjabir. Itu plester, kalau Hansaplast, perban, dan semisalnya atau krim yang untuk luka itu. Wa mithluha fil hukmi ma yudha'u 'alal jurhi min lasuq wa isabah. Ya, itu sejenisnya lah. Sudah kita mafhum jabirah itu apa. Dan pada Fathul Qorib sudah dijelaskan ya, masalah memakai jabirah itu apakah wajib mengulangi sholat atau tidak? Masih ingat? Ada berapa halat dalam masalah jabirah? Ada berapa keadaan dalam masalah seorang yang pakai perban? Tadzakartum ya ikhwah. Lagi mikir-mikir, Ustaz. Kan agak rumit waktu itu saya ingat. Ah, Nah, jadi harus dipikirin dulu. Mungkin ini lihat dilihat di bawah ini, jabirah suwarul jabirah min haitsu wujubil qada. Nomor 9 ini, catatan kaki nomor 9. Min haitsu wujubil qada wa adamihi khamsun. Yajibul qada fi thalathin minha wa ithnatan la yajibu fihima.
Waqad nadhamaha ba'duhum biqaulihi wa la tu'iddu was-satru qadra al-'illah au qadra al-istimsaki fi at-taharah wa in yazid an qadrihi fa'a'id wa mutlaqan wa huwa biwajhin au yadi. Masalah memakai jabirah ini ada dua kondisi secara umum, tapi secara tafsil itu ada 5 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia jabirahnya berada di anggota tayamum, seperti ada di kepalanya, bukan di kepala, di wajahnya, atau di kedua tangannya, anggota tayamum. Maka kalau jabirahnya ada di anggota tayamum, maka nanti kalau dia berwudu dan kondisinya memakai jabirah di anggota tayamum, wajib dia mengulangi sholatnya secara mutlak. Linaqsil badal wal mubdal. Karena kalau dia berwudu, maka wudunya tidak sempurna karena ada bagian luka yang tertutup jabirah sehingga tidak terkena air wudu. Kalaupun diganti dengan tayamum atau ditayamumkan, itu juga tidak mengenai seluruh area anggota tayamum tersebut karena tertutup jabirah. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad dalam masalah ini wajib dia mengulang sholatnya seluruhnya jika dia sholat menggunakan jabirah. Dan kalau jabirahnya itu berada bukan pada anggota tayamum, maka nanti ada 4 keadaan. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau jabirahnya itu hanya menutupi area luka saja, maka di sini dia tidak wajib mengqadha'nya secara mutlak. Karena yang tertutup hanya area luka saja. Dan ini mungkin kalau pakai krim. Kalau pakai perban itu nggak mungkin bisa menutup hanya area luka saja. Kemudian yang ketiga, keadaan ketiga, kalau jabirahnya ini menutup area luka dan mengambil bagian yang sehat untuk sekedar istimsak. Ya, katakan di sini qadral istimsak, hanya untuk sengaja diambil area yang sehat untuk menguatkan atau untuk supaya jabirahnya itu melekat, kuat. Maka di sini kalau memakai jabirahnya dalam kondisi dia suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia tidak wajib mengulangi sholat setelah sembuh dengan melepaskan jabirah. Tapi kalau dia memakai jabirahnya dalam kondisi berhadas, maka nanti dia wajib mengulangi seluruh sholat yang dia kerjakan dengan menggunakan jabirah. Dan yang terakhir, keadaan kelima, kalau jabirahnya itu terlalu banyak mengambil bagian yang sehat di sekitar lukanya, maka dia juga wajib mengqadha sholatnya secara mutlak. Jadi dari 5 keadaan itu, 3 yang wajib mengqadha dan 2 tidak wajib mengqadha. Apa yang 2 itu? Kalau jabirahnya itu hanya sekedar menutupi luka saja. Dan yang kedua, kalau jabirahnya itu diambil sedikit di area yang sehat hanya untuk qadrul istimsak dan dia memakainya dalam kondisi toharah. Nah, di situ saja yang tidak wajib dia mengqadha. Sisanya wajib dia mengqadha seluruh sholatnya jika dia telah sembuh dari memakai jabirah tersebut. Nah, itu dia masalah jabirah. Wajirahun, wajirahu, ya luka. Bi an yakhafa min usulil ma'i ilaiha syai'an min al-adraril madhkur, adraril madhkurah, fayaghsilu sahih wa yatayammamul jarihu wa yatayammamu 'anil jarihi waktu ghaslihi. Ini kalau dia berhadas kecil. Ya, bagaimana caranya dia wudu ketika dia ada terluka? Ya, misalnya lukanya ada di tangan kiri,
Oke, lukanya ada di mana? Di tangan kirinya. Dan misalnya di tangan kirinya ada perban, wajib dia membasuh wajahnya sebagaimana biasa, lalu membasuh tangan kanan sebagaimana biasa, dan ketika membasuh tangan kiri, dia basuh tangan kiri yang sehat, bagian kulit yang sehat tidak terluka. Oke. Kemudian kalau kalau dia memakai jabirah, nanti dia usap jabirahnya, dia basahkan tangannya, dia usap jabirahnya seluruhnya. Setelah itu dia keringkan, keringkan tangannya tersebut dan wajahnya dia keringkan, lalu dia bertayamum, bertayamum, mengusap wajah dan kedua tangan. Setelah itu baru dia lanjut wudhu, mengusap kepala dan membasuh kaki seperti biasa. Itu kalau dia hadas kecil. Tapi kalau dia hadas besar, mandi dan ada di tubuhnya itu perban, maka dia boleh mendahulukan tayamum dulu baru dia mandi. Boleh juga dia mengakhirkan tayamum setelah mandi. Lebih fleksibel kalau dia berhadas besar. Sedangkan kalau berhadas kecil, maka seperti yang tadi saya jelaskan bagaimana tata cara toharoh. Wadih ada? Soal? Seandainya ada yang menggunakan jabirah dalam waktu yang sangat lama. Maaf, apa? Dirinci lagi yang itu Ustaz, yang Bentar, ini ada Mbak Asma nanya. enggak yang tadi apa? Ini kalau ada yang memakai jabirah dalam waktu yang sangat lama, bahkan berbulan-bulan, apa secara mutlak harus tetap qadha seluruhnya, Ustaz? Menurut pendapat Mu'tamad, iya. Ini ini salah satu pendapat yang syadid dalam mazhab Syafi'i. Ini kalau nggak salah dulu sempat saya tanya dulu, saya kaget waktu Ustaz jelasin ini Iya, dalam iya, betul. Fathul Qorib. Iya. Saya Jadi, pikir, oh jangan sampai luka ini. sahih. Ya. Jadi kalau dia apa namanya? Anggota apa? Perbannya itu di anggota tayamum, wajah dan di tangan, ya, di sini atau di sini atau di wajah. Nanti dia wudhunya seperti yang saya jelaskan tadi, dan nanti dia berapa lama dia pakai perban? Oh, sebulan Ustaz. Masalah. Khalas. Berarti selama sebulan itu dia sholat menggunakan perban, nanti dia qadha semuanya. Masya Allah. Hadhihi masyaqqah, sah. Kenapa kok harus diqadha? Alasannya tadi, linaksil badal wal mubdal. Badalnya itu artinya tayamum, karena yang mengganti, mubdal, wudu yang diganti. Karena ketika dia wudu, ya misalnya tadi jabirohnya itu di tangan kirinya. Oke, dia wudu, wajah oke aman, tangan kanan oke aman. Pas tangan kiri ada area tangan kiri itu yang tertutup perban, kemudian dia basuh tangan yang sehat, yang tidak bisa kena air, dia basahi tangannya, dia usap perbannya, baik. Lalu dia berwudu, berwudu sebelum usap kepala, berwudu. Nah, dalam wudu ini kan tidak kena, nggak kena air wudu, tertutup, nggak kena air wudu, oke? Dan ketika dia tayamumkan juga sama, ini tertutup, tidak terkena air wudu, tidak terkena tayamum, afwan. Maka linaksil badal wal mubdal. Nah, itu repotnya kalau dia pakai perban di anggota tayamum. Maka dia wajib mengqadha seluruh sholatnya yang dia pakai dalam keadaan jabirah, dalam memakai jabirah. Tapi sudah Kalau saya sebutkan, ya. Kenapa, Pak? kalau di kaki enggak, Ustaz? Nah, kaki, kalau jabirahnya di kaki, jempol misalnya, di jempol kaki, itu kembali tadi keadaan yang kedua. Kalau dia pakai perbannya itu atau jabiruhnya hanya sekedar menutup luka saja, khalas, ini aman, dia nggak perlu mengqadha. Ya. Dan Tapi kalau wudhunya tadi, Ustaz. Tapi wudhunya kayak tadi ditambah sama tayamum. iya, misal tadi kita mau wudhu kan,
luka kita di mana? Luka kita ada di kaki. Baik. Di jempol. Jempolnya copot kukunya misalnya ya. Luka parah lah. Wudhu wajah, tangan keduanya aman. Mengusap kepala. Nah, ketika membasuh kaki kanan yang kebetulan ada luka di situ, kita basuh kaki kanan yang sehat. Oke, kemudian kita basahkan tangan kita usap perban yang menutup jempol kita itu. Setelah itu kita tayamum. Keringkan wajah dan tangan, tayamum sekali. Setelah itu baru pindah ke kaki kiri. Nah, wudhunya sudah sah. Dan di sini kenapa tidak disuruh mengulang sholatnya? Kalau jabirohnya hanya menutup luka saja, atau jabirohnya itu hanya menutup area sehat, qadrul istimsak saja, karena wudhunya itu bisa, meskipun wudhunya tidak sempurna, tapi badalnya sempurna, tayamumnya sempurna. Tayamumnya sempurna kan, wajah tangan aman tak? Tapi pas wudhu ada bagian kaki yang sedikit tidak terkena air wudhu. Jadi linaksi al mubdal faqat, badalnya ndak kurang. Tapi kalau di anggota tayamum tadi linaksil badal wal mubdal, artinya ada anggota tubuhnya itu yang mestinya kena toharoh, baik kena air atau kena debu, tapi tidak terkena dua-duanya. Maka diwajibkan untuk mengulang sholatnya secara mutlak, berapapun lamanya dia sholat dengan jabiroh tadi. Tapi ini pendapat mu'tamad seperti ini ya. Saya sudah katakan di pembahasan Fathul Qarib, ada pendapat Imam Al-Muzani dan juga ikhtiarnya Imam An-Nawawi dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan tidak usah, selama dia mengerjakan sholat semampunya, maka dia tidak perlu mengkodoknya. Keadaan jabiroh tadi mutlak semuanya, tidak wajib dia mengkodok karena dia sudah mengerjakan sholat, mengerjakan wudhu semampunya. Nah, gitu. Maka di sini bisa kita taklid ke pendapat yang kedua, meskipun ini bukan pendapat mu'tamad, tapi tentu lebih aisar, ya, lebih mudah untuk diikuti. Karena repot ya, kalau sebulan sebulan pakai perban terus mengkodok sebulan, susah sekali, ini berat sekali. Ya. Dasar pertama, mendasari dasar yang utama itu karena tidak sempurnanya tayamum dan wudu ya, Ustaz? Ya itu. Linaksil badal wal mubdal. Badalnya itu tayamum, mubdalnya wudu. Cuman itu yang Imam Muzani dan sebagian Imam Nawawi itu, ikhtiar Imam Nawawi itu dasarnya ke mana ngedasarnya sehingga tidak boleh kodok. Ada Boleh kaidah. tidak kodok. Kaidahnya lupa saya, kaidahnya saya lupa bunyi kaidahnya. Tapi setiap bunyinya artinya gini, setiap ibadah yang dikerjakan pada waktunya dan itu sudah sesuai kemampuan si mukallaf, maka tidak wajib untuk mengkodoknya. Itu arti kaidahnya. Seingat saya begitu. Nah, jadi di sini Ya, jadi kodok di dalam pandangan itu, kodok itu kalau kita waktunya kelewatan saja. Apa seperti itu, Ustaz? Jadi dia masalah waktu biasanya. gimana maksudnya? Ya, maksudnya setiap sholat yang dikerjakan pada waktunya, Ya. setiap ibadah yang dikerjakan pada waktunya dan sesuai kemampuan si mukallaf, dia tidak harus dikodok. Kayak tadi kan, dia Berarti, kenapa? Dia pakai ya, silakan. pakai perban. Dia pakai perban. Tadi pakai perban di anggota tayamum, dia wudhu, terus dia tayamum sebagaimana tadi kita jelaskan, sholat, kholas, tidak ada kodok lagi. Karena ya dia sudah segitu kemampuannya gitu loh. Ya, jadi sama misalkan kalau kita di penjara, kemudian kita nggak ada baju, atau apa kita tidak bisa menutupi aurat, asal ya pada waktunya mungkin ya sama juga Ustadz, tapi mungkin ada pandangan juga harus dikodok juga ya. Ya, kalau kita kembali ke kaidah yang tadi dia digunakan oleh Imam Al-Muzani, itu ya seperti itu. Dia sudah sholat semampunya, ya, dan ternyata memang fakta sholatnya itu ada syarat sah yang tidak terpenuhi,
Tapi karena sudah sholat semampunya, fattaqullaha mastata'tum gitu kan, dia sudah tidak wajib dia mengqadanya. Ini pendapat kedua. Nah, kalau Tapi bagi kami yang awam, kalau kita misalkan, kan kita nggak mau talfik, nggak mau belanja fatwa, tapi kalau kita ambil pandangan seperti ini yang memang ini tidak muktamad, itu bagaimana Ustadz? boleh, Kalau kita tidak, iya, gimana? boleh, nggak masalah. Mengambil pendapat tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Jangankan pendapat tidak mu'tamad, pendapat di luar mazhab pun boleh. Meskipun tidak ada hajat. Apalagi di sini ada hajat. Selama tadi tidak tatabu rukhos ya Kang Justin ya. Tidak tatabu rukhos, tidak ngambil comot-comot pendapat yang mudah-mudah saja untuk seleranya aja gitu, kayak prasmanan. Tapi hukum asalnya mengambil pendapat dalam mazhab, dalam internal mazhab, itu pendapat yang tidak muktamad sekalipun, itu tidak masalah. Dan itu tetap disebut dia masih bermazhab Syafi'i. Karena memang dalam mazhab Syafi'i pendapat pun ada bermacam-macam. Ada yang muktamad, ada yang tidak muktamad. Apalagi dalam masalah ini tadi ya, dia harus pakai perban atau tangannya patah pakai gips kan, dan itu bisa bisa waktunya sangat lama pakai gips itu. Maka di situ dia diperbolehkan untuk mengambil pendapat yang kedua ini karena lebih aisar, tidak masalah. Alhamdulillah. Wallahu Jazakumullah. wa iyyakum. Berarti sholat yang dilakukan itu hanya dalam rangka hurmatul waqt Ustadz, karena wudhu. Ya betul, betul. Ya, karena dia tidak boleh melewatkan waktu sholat tanpa mengerjakan sholat sama sekali. Harus apa namanya? Tapi kalau ambil yang tidak muktamad berarti tidak cuman bukan lil hormatil waqt doang, tapi memang adaannya. Nah, bentuknya sudah adaan. Oh, Masya Allah. Gimana kalau ada jamaah sekalian di sini pilih pendapat yang mana? Yang mudah, Ustaz. Ya, pilih pendapat yang mudah. Tergantung berapa lama kali, kalau cuma sehari 2 hari mungkin. Iya, betul. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut dulu pembahasan syarat tayamum. Ini kayaknya kalau disampaikan di pengajian awam juga satu. Ya, Kenapa, Mas? Kalau apa? enggak ada Ustaz, lanjut. Enggak apa-apa kalau disampaikan ke masyarakat umum, ya. Nanti kita jelaskan mana yang mu'tamad, mana yang tidak mu'tamad. Seperti itu. Supaya orang paham. Bahwasanya dalam internal mazhab Syafi'i sendiri juga ada perbedaan. Dan juga juga perlu kita sampaikan bahwasannya kalau ada yang mengatakan katanya ente mazhab Syafi'i, kenapa kok enggak ngambil pendapat yang mu'tamad? Ya itu supaya mereka paham kita dalam bermazhab Syafi'i pun boleh-boleh saja mengambil pendapat yang tidak mu'tamad. Contoh lainnya adalah seperti dalam jual beli kan. Dalam mazhab Syafi'i kalau jual beli tidak pakai sighah tidak sah karena tidak ada rukunnya. Kurang satu rukun, betul? Nah, bai'ul mu'athah kan. Nah, bai'ul mu'athah namanya. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pendapat Imam An-Nawawi dan ini juga pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki sah bai'ul mu'athah. Hakaza. Baik, kita Sering itu digunakan untuk menyerang yang bermadhab Syafi'i ya Ustadz. Kalau di debat-debat, kenapa kamu nggak pakai pendapat Imam Syafi'i padahal dia sebenarnya pakai yang tidak muktamad. Tapi kayaknya banyak yang begitu juga ya, orang kutip-kutip tidak mengkaji mazhab secara mendalam, jadi tidak secara tahu mendalam. tidak tahu Masya Allah. kalau dalam mazhab itu ada pendapat mu'tamad dan tidak mu'tamad. Baik, syurutut tayammum ada 12. Nanti antum kasih nomor ya di atasnya. Pertama, an yakuna biturabin. Apa itu? Lihat di catatan kaki. Ala ayyi launin kana. Walau muharrakan baqiya ismuhu aw makhlutan binahwi khallid jaffa wa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu wa ardata turabin la ardata khashabin aw hajarin mashu. Bertayamum medianya apa? Turab, debu.
apapun warna debunya. Mau warna coklat kek, mau warna merah kek, apapun. Selama dia disebut debu, sah untuk pakai tayamum. Ataupun debu yang sudah terbakar tapi tetap disebut debu, baqiyasmuhu. Atau debu yang bercampur dengan cuka tetapi cukanya sudah kering. Wa in taghayyara ta'muhu, atau debunya sudah berubah rasanya atau sudah berubah warna atau bau. Selama disebut debu, sah untuk dipakai tayamum. Wa ardata turabin. Ini maksudnya ada ulat yang makan debu. Nah, nanti sisa-sisa debunya itu yang keluar dari ulat itu tetap sah untuk dipakai tayamum. Sedangkan kalau ardata khasyab, ulat yang makan kayu, nanti kemudian misalnya keluar darinya itu bekas kayu-kayu yang tipis-tipis itu, serpihan-serpihan kayu, maka itu tidak boleh dipakai tayamum karena itu bukan turab. Tapi itu kayu, serpihan kayu yang sudah halus dan itu bukan turab, bukan debu. Atau hajar mashuk, batu yang sudah dihancurkan hingga menjadi halus, itu juga tidak disebut debu, maka tidak boleh dijadikan media tayamum. Wa an yakuna turabu tahiran. Debunya harus suci. Maka tidak boleh memakai debu yang najis ataupun yang mutanajis. Wa alla yakuna musta'malan. Tidak boleh memakai debu yang musta'mal. Baik musta'mal untuk memakainya untuk dari hadas atau untuk dari izalatun najasah. Apa itu debu musta'mal? Lihat di kaki nomor 4. Fi hadathin. Wa huwa ma 'alal 'udwi wa ma tanathara min. Jadi debu yang musta'mal itu adalah debu yang ada yang menempel di anggota tayamum. Ya, kita tayamum, usap wajah, usap kedua tangan. Nah, debu yang ada di wajah atau ada yang di tangan itu sudah menjadi debu musta'mal. Atau debu yang berjatuhan setelah kita pakai untuk bertayamum. Kita usap wajah kita, kemudian kita usap tangan kita. Nah, misalnya ada debu yang berjatuhan dari wajah setelah kita usap wajah kita atau tangan kita, itu juga disebut debu musta'mal. Ya. Sedangkan debu yang ada di tanah yang kita ambil tadi pakai tangan, itu tidak disebut debu musta'mal. Atau khobas, debu yang dipakai yang digunakan untuk menghilangkan najis, seperti menggunakan debu untuk membersihkan najis mughalladhah. Itu juga bisa disebut debu yang musta'mal. Wa al-yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya itu harus pure debu. Tidak boleh bercampur sedikit pun dengan benda lain selain debu. Dan ini berbeda dengan masalah najis kemarin, membersihkan najis mughalladhah itu harus memakaikan debu. Meskipun debunya itu bercampur dengan dakik sedikit, masih sah disebut debu, yang penting bisa mengeruhkan air. Nah, dalam debu tayamum syaratnya harus pure debu. Tidak boleh bercampur sedikit pun dengan dakik, ya, atau dengan bedak atau yang lain. Wa an yaqsidahu. Nah, ai yaqsiduhu bin naqli walau bi fi'li ghairihi bi idnihi. Dia yang mendatangi debu, artinya dia ambil debu, dia tepukkan, dia pindahkan ke tangannya, kemudian dia usap ke wajah, dia ambil debu lagi dan dia usap ke kedua tangannya sampai siku. Berarti kalau misalnya kita sedang berada di padang pasir, kemudian ada angin topan, badai pasir tadi mendatangi kita. Nah, kemudian wajah kita dan tangan kita berdebu gara-gara badai pasir tadi, nempel debunya gara-gara tadi diserang oleh badai pasir, itu belum sah kalau kita berniat tayamum. Ya, wah,
ada badai pasir datang ke kita, terus sudah kotor wajah kita dengan debu, udah saya niat tayamum, sudah, tidak sah. Jadi harus kita yang nakal, yang mengambil debu tadi, atau kita suruh orang lain untuk mengambil debu dan mengusapkan ke wajah dan kedua tangan kita, itu dengan seizin kita. Walau bifi'li ghairihi biiznihi. Itu namanya nanti naqlu turab. Naql at-turab. Nah, itu dia. Wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi binaqlataini. La aqal. Minimal dua kali pengambilan debu. Nakal yang pertama untuk mengusap wajah, nakal yang kedua untuk mengusap kedua tangan hingga siku. Wa tukrahu ziyadah in kafatil ithnatan. Kalau sudah cukup dua kali nakal, dua kali pengambilan debu, cukup sudah, ya sudah, jangan ditambah. Karena dalam tayamum itu tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk tikrar atau untuk taslith. Cukup sekali saja. Bahkan makruh kalau mengulang-ulang usapan tayamum. Ini kan inkafatil ithnatan. Kalau dengan dua kali pengambilan tanah sudah cukup, maka jangan ditambah. Tapi kalau belum, ya wajib ditambah supaya mengusapnya sempurna. Seluruh area tayamum tadi sempurna terusap dengan debu. Wa an yuzilan najasata awwalan. Harus dia menghilangkan najisnya dulu yang ada di badannya. In amkanat. Nah, misalnya dia punya air sedikit. Ya, di tangannya ada darah atau ada kotoran misalnya. Wajib dia bersihkan darah tadi atau kotoran tadi dengan air yang dia punya. Dia punya air tapi sangat sedikit. Nah, dia bersihkan dulu. Setelah itu baru dia bertayamum. Tapi kalau nggak mungkin, nggak ada air sama sekali. Ya, karena yang namanya izalatun najasah itu labudda bil ma. Nggak ada yang lain. Tidak bisa pakai cara yang lain, harus pakai air. Nah, kalau nggak mungkin, nggak ada air. Ya, di tangannya ada luka atau di badannya ada kotoran. Ya, yang tidak bisa dia hilangkan najis. Karena sama sekali tidak ada air. Masalah. Maka bagaimana pendapat Ibnu Hajar? Silahkan tayamum. Ma'aha ay ma'an najasah. Dengan adanya najis tadi, tayamum. Nanti dia sholat. Wala budda min i'adatis sholah. Ulangi sholatnya. Ya, karena ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi. Sedangkan pendapat Imam Ar-Ramli, tidak usah tayamum. Langsung sholat, tapi dengan keadaan sholatnya apa? Faqidut tahurain. Orang yang sholat faqidut tahurain, berarti dia sholat untuk lihurmatil waqt. Dia tidak ada air dan tidak ada debu untuk menghilangkan najisnya. Dan nanti wajib dia ulang sholatnya lagi. Jadi di sini Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar sepakat dalam masalah mengulang sholat. Tapi Ibnu Hajar mengatakan tetap dia tayamum, meskipun tidak ada air untuk menghilangkan najisnya, tapi dia nanti mengulangi. Sedangkan Imam Romli gak usah tayamum, langsung saja sholat, karena dia disebut faqidut tahurain. Nah, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Syarat berikutnya, dia harus mencari tahu dulu di mana arah kiblat. Ya, ay qablat tayammum. Hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar wa qala Ramli lahu tayammum qabla al-ijtihad. Ya. Dalam pendapat Ibnu Hajar, wajib dia untuk mencari tahu di mana arah kiblat terlebih dahulu, baru dia tayamum. Sedangkan Imam Romli tidak perlu, langsung saja tayamum tanpa harus mengetahui di mana arah kiblat. Dan ini pendapat yang lebih mudah tentunya. Wa an yakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqt. Ini nomor 9. Dia tayamum syaratnya sudah masuk waktu salat. Karena yang namanya tayamum adalah taharah darurah.
dan tidak ada kedaruratan sebelum masuknya waktu sholat. Fala yasihhu tayammumu qabla dukhul waqt. Nah, la yasih. Ya. Wa an yatayammama likulli fardin. Yang ke-10, dia hanya boleh sholat fardu dengan tayamumnya itu hanya 1 kali sholat fardu saja. Hanya 1 kali sholat fardu. Ai ainiyun walau ghairu sholatin. Yaitu sholat fardu ain. Atau ibadah yang levelnya fardu ain. Meskipun bukan sholat. Seperti tawaf. Ya, seperti apa? Seperti tawaf. Contohnya tawaf ifadah. Ya, itu kan rukun haji. Ya. Atau khutbah Jumat. Itu juga salah satu rukun dalam ibadah sholat Jumat. Harus dalam keadaan toharah. Maka sudah kita bahas ya, kalau orang sholat Jumat, khotibnya sholat Jumat, jadi imam, khotib. Jadi khotib plus imam. Maka nanti dia ketika khutbah, tayamum untuk 2 khutbah. Setelah khutbah, mau sholat, tayamum lagi. Karena khutbah dan sholatnya itu sama-sama levelnya fardu ain bagi dirinya. Dan tidak boleh dengan 2 ibadah tadi dikumpulkan dengan 1 tayamum saja. Wa kharaja bihi an-naflu wa fardul kifayah ka sholatil janazah. Nah, sholat jenazah kan levelnya fardu kifayah ya. Tetapi di sini dalam masalah tayamum, di sholat jenazah itu diletakkan levelnya sama dengan sholat sunnah. Jadi yang tidak boleh menggabungkan 2 sholat dengan 1 tayamum itu kalau sholatnya levelnya fardu ain saja. Atau ibadahnya fardu ain saja. Sedangkan ibadah yang sunnah atau fardu kifayah itu diperbolehkan melakukannya berkali-kali meskipun hanya dengan 1 tayamum. Ada orang sholat isya dengan tayamum. Habis sholat isya dia witir, kemudian sholat tahajud, sholat tarawih, apapun lah jenis sholat sunnahnya, 10 rakaat atau 20 rakaat, 30 rakaat, maka ini diperbolehkan. Karena ini menggabungkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Atau orang sholat asar, kemudian habis sholat asar ada sholat jenazah, maka boleh dia menggunakan tayamum yang 1 untuk sholat asar plus sholat jenazah. Falahu an yastabiha bitayammumin wahidin ma syaa minhuma ay minan nafli wa min furudil kifayah. Wa faqdul ma, kehilangan air, dikatakan di sini baik secara hissan ka'an lam yajiduhu ma'al qudrah 'ala isti'balihi, tidak ada air sama sekali meskipun dia tidak sakit, atau faqdun syar'i ka'an khafa min isti'malihi maradan, ada air tapi badannya sakit, tidak bisa kena air. Atau ada air, tapi di tempat ada air itu, di tempat air itu ada musuh. Atau ada air, tapi apa tuh? Dia butuh airnya untuk minum dan seterusnya. Disebut dengan faqdun syar'i. Wa adamul ma'siyati bis safar idza kana al faqdu syar'iyyan. Nah, di sini disebutkan faqdun adamul ma'siyah bis safar idza kana al faqdu syar'iyyan. Berarti kalau dia faqdunnya hissi, boleh dia bertayamum meskipun dalam keadaan maksiat. Dan kita sudah bahas ya, bahwasanya ada namanya al-asi bis safar wal-asi fis safar. Nah, ini kan yang nggak boleh itu kalau al-asi bis safar, yang mana dia safar, niat safarnya untuk maksiat. Maka kalau orang yang al-asi bis safar dan ketika dia safar tidak mendapatkan air, atau ketika dia safar tidak bisa pakai air dan faqdunnya faqdun syar'i, oke, faqdunnya faqdun syar'i,
maka wajib bagi dia untuk bertobat terlebih dahulu. Ya, wajib dia bertobat kalau mau pakai air atau apapun lah. Kalau orang ini dalam keadaan mukim sekalipun misalnya, dalam keadaan mukim, tapi dia faqdun syar'i, ya, faqdun syar'i artinya dia punya air, tapi air ini butuh buat dia minum misalnya. Oke, tapi dia maksiat, dia sedang bermaksiat masalah, ya, dia sedang bermaksiat, maka kalau dia mau tayamum, dia harus bertobat terlebih dahulu, baru dia nanti boleh airnya diminum dan dia bertayamum. Tapi kalau dia tidak bertaubat, itu tidak diperkenankan bagi dia untuk bertayamum. Harus pakai airnya untuk berwudu. Lah saya haus mau minum, nggak bisa. Nggak bisa ente tayamum. Harus minum, harus pakai air buat wudu. Loh kenapa? Tobat dulu. Karena antum bermaksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang namanya rukhsah dari Allah itu tidak diperkenankan diambil oleh orang yang bermaksiat. Artinya kalau dia mau pakai air itu buat minum dan dia mau tayamum, dia wajib bertobat terlebih dahulu dan baru boleh dia bertayamum. Itu kalau faqdun syar'i. Sedangkan kalau faqdun hissi, nah, orang yang faqdun hissi itu kan mau dia tobat mau kagak, dia kan tidak ada air. Betul-betul tidak ada air. Maka bagi orang yang faqdun hissi itu tidak disyaratkan harus tobat dulu untuk keabsahan tayamumnya, ya. Karena memang nggak ada air sama sekali, ya. Karena memang tidak ada sama sekali. Dia mau tobat mau enggak, memang tidak ada air. Maka kalau dalam keadaan faqdun hissi tidak dipersyaratkan harus bertobat dulu untuk keabsahan tayamumnya. Maka dikatakan di sini wa adamul ma'asiyati bisafar idza kana al-faqdu syar'iyyan. Nah, garis bawahi itu, idza kana al-faqdu syar'iyyan. Maka coba lihat di catatan kaki nomor 4, fala yatayammamu al-'atsyan qabla taubah. Nah, dia ada air tapi buat minum. Haus. Ya udahlah saya tayamum aja, airnya buat minum. Gak bisa. Ente dikatakan bermaksiat. Tobat dulu supaya ente berhak untuk mengambil rukhsah dari Allah yaitu tayamum. Nah, terus wala man bihi quruhun wa khafa min isti'malil ma'i halak. Atau dia ada air tapi nggak bisa dia pakai air karena sedang terluka. Yang kalau dia pakai nanti bisa menambah penyakitnya atau bahkan menewaskannya. Gimana saya harus pakai air? Harus pakai air. Loh, nanti saya mati. Tobat dulu. Tobat dulu karena engkau sedang bermaksiat. Atau sedang sakit malah maksiat. Terus mau pakai tayamum, enak aja. Ya, taubat dulu dari maksiat ente, baru nanti boleh bertayamum. Amma idza kana al-faqdu hissiyan, betul-betul tidak ada air, fala yushtaratu dzalika li'adamil fa'idati fi tawaqqufi sihhati tayammumihi 'ala taubah. Maka tidak dipersyaratkan itu taubat tadi untuk keabsahan tayamumnya. Karena nggak ada faedah. Mau dia tobat nggak tobat, memang betul-betul tidak ada air. Ya, maka boleh dia tetap bertayamum meskipun dia masih dalam keadaan bermaksiat. Cuman kata para ulama mengatakan dari penjelasan Syekh Labib saya dengar itu dia sah tayamumnya, tetapi nanti dia diperintahkan untuk mengqadhanya. Nah, masih ada 5 menit. Kita teruskan atau tanya jawab? Set, mau tanya Set. Oke, monggo kita cukupkan dulu. Kita silahkan tanya jawab. Set, Afwan mau tanya itu tentang jenis turab untuk tayamum itu sebenarnya boleh yang di kaca-kaca itu, yang di kaca ataupun di kaca mobil, atau ya harus khusus ngambil dari tanah kemudian kita siapkan gitu, Set. Gimana, Set, penjelasan ini?
Intinya debu, Pak. Bapak nemu debu di mana? Di meja. Debu boleh buat tayamum. Atau di lemari buku yang udah nggak dibersihin selama seminggu, boleh pakai untuk tayamum. Atau di baju yang sudah usang, lama nggak kepake, berdebu, boleh bertayamum. Di kaca rumah, ditinggal selama 2 minggu, kaca rumahnya berdebu, boleh pakai tayamum. Dimanapun, Baik. tidak masalah. Yang penting disebut Kalau di kayak gitu Ustaz, berarti Ustaz ya. kalau kayak gitu nggak ada istilah tayamum di pesawat ya Ustaz. Pesawat kan nggak ada debu ya. Nah, betul sekali. Ya, Iya. ya. Ah, Jadi intinya berarti debu tuh sejatinya kelihatan ya, Ustaz. Karena iya. kalau misalnya karena orang-orang sekarang itu kan suka memudah-mudahkan. Hmm, Memudah-mudahkan gini, ada di dinding itu kan tembok bersih. yang bersih kan, nggak ada debunya gitu, ya kan. Iya, Lalu kemudian iya. mudah-mudahan di sini ada debu, nggak kelihatan Ah, ini gitu kan. Ya. ah, Nah, tapi kan nggak ada debunya kelihatan gitu. Berarti hmm. intinya ada zat debu itu sendiri yang kelihatan gitu. Iya, Itu maksudnya, Ustaz. betul. Ya, Nah, dia 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 tayamum di kereta. Keretanya eksekutif lagi kan. Bersih nggak itu? ya bersih, nggak ada debu. Tadi pesawat lagi kan. Ya, bersih. Ya, Kalaupun debunya ada sedikit, nggak cukup untuk mengusap seluruh wajah. Betul tidak? ya, betul. Nah, itu sama orang dia nepuk nepuk kursi penumpang yang di depan dia itu nggak ada debu. Itu sama kayak dia wudhu dari air, dia wudhu keran dibuka, nggak ada air keluar, terus dia gini-giniin tangannya gitu. Ah, Dia ya, wudhu ya, pakai air tak terlihat. betul, betul. Nah, iya kan? Baik, Nggak bisa. Air baik. imajiner ya. Nah, imajiner. Dia buka keran airnya mati padahal kan. Wah, terus dia gini-gini gitu, kubur-kubur gitu. Kita ngapain? Wudhu, nggak ada airnya. Ya sama kayak gitu. Medianya nggak ada. Nanti tayamum, mana tayamum? Ini beli mah di dinding atau di bangku bangku penumpang gitu. Atau di lantai masjid, keramik masjid. Nggak ada debu. Ya, nggak ada debu. Mana debunya? Nggak ada. Gimana mau nanti tayamum? Seperti itu. Ya, jadi harus Berarti benar-benar ada tayamum itunya, debunya. berarti pesawat tuh nggak tayamum, nggak wudhu, berarti waktu toharain ya, Ustaz. Ya. Fokusnya. Makanya kalau Berarti kata Syekh Labib, supaya antum sholatnya sah, bawa aja debu dari bawah. Ambil tanah yang kering, ya, tanah yang kering yang memiliki debu, taruh dalam tisu, terus kantongin. Nanti pas di pesawat dibuka tuh tisu, udah pakai buat tayamum. Sah. Berarti orang-orang Malaysia itu bahkan ada yang memperjualbelikan debu, Ustaz, memperjualbelikan debu Oh iya toh? di Malaysia. Iya, ada Di pesawat? debu. Iya, Hah? untuk di pesawat itu jadi ada, Oh iya, gitu dia ya? diperjualbelikan debu untuk pesawat. Berarti Wah, boleh, Ustaz, ya? Saya Labib itu. boleh, boleh. Itu berarti suatu bisnis cerdas itu. Saya pernah Melihat menikmati peluang bisnis itu. gitu, Ustaz. Gitu. Ya. Tapi Ustaz. kan dalam pesawat nanti kasusnya masalah lain lagi. Berarti debunya Tayamumnya jadi sah. kimah Ustaz ya? Apa? Jadi apa? Debunya jadi apa? Iya kan seperti apa? Kalau dijual kan ya kayak debu segenggam tanah itu kan nggak berharga. Heeh. Ini jadi berharga berarti Ustaz ya? Iya, ketika di pesawat kan, nggak ada air, nggak ada debu. Ada yang jual. Nih, mau nggak debu tayamum? 10.000 per botol. Silakan, boleh-boleh saja. Nah, apa kalau dalam pesawat tadi nanti kasusnya ada lagi apa masalahnya lain lagi, yaitu dia mungkin tayamumnya sah, tapi masalahnya dia sholat kan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud kan? Atau dia bisa ruku, bisa sujud kalau di pesawatnya itu ada musola. Lain lagi masalahnya yaitu tidak bisa menghadap kiblat. Ya, Berarti itu karena waktu, Ustaz. berarti dia sholatnya sama, lihurmatil waqt lagi. Gara-gara tidak terpenuhi salah satu syarat sah sholat yaitu istiqbalul qiblah. Kalau itu sholat fardu, kalau sholat sunnah mah aman, sah Ya, insya Ustaz. Allah. Mana aja. Ayo. Ustaz, berarti kalau kita istirahat di mobil itu takutnya pakai debu kaca belakang itu
takutnya kena najis, bisa berarti bawa debu dari rumah sudah. Ya, tapi Ya, debu di mobil itu selama jenengan tidak sampai derajat yakin ada najis, sah-sah saja. baik. Jadi ragu-ragu itu tidak menghilangkan keaslian ketohurannya gitu. Wah, Baik. ini ada di kaca mobil ada debu banyak nih. Pakai itu buat tayamum, boleh saja. Baik. Derajat yakin Bawa tidak yakin pakai itu debu itu bisa ya. Apa? derajatnya Bawa yakin tidak yakin kan? Ya, betul. Ini Ya, saya bacakan di chat di sini tadi. Taubat, ya Mas Agung bertanya, taubat dan tidak melanjutkan perjalanannya, Ustadz. Ya, itu sudah kita bahas dalam safar waktu itu ya. Kalau dia jarak safarnya itu masih mencapai safar towil, jadi dia tobat di tengah jalan, kemudian jarak tempuhnya dari posisi dia tobat sampai ke tempat tujuan itu masih dalam batasan safar towil, ya maka boleh dia nanti apa menggunakan tayamum. Boleh dia menggunakan tayamum. Safar towil itu rukhsahnya apa saja? Oh, Jamak, kosor, jamak, qasar, kemudian puasa. mengusap khuf 3 hari sama berpuasa, membatalkan puasa. Oh, tidak masalah. Ya, jadi baik jarak safarnya tinggal apa namanya, tinggal sedikit itu juga diperbolehkan. Yang penting dia taubat dulu. Dia taubat terlebih dahulu. Taubat yang dimaksud bagaimana? Taubat nasuha. Taubat betul-betul meninggalkan maksiat yang dia kerjakan, menyesal dan seterusnya. Taubat nasuha itu baru setelah itu boleh dia mengambil rukhsah untuk tayamum. Bawa buku berdebu ke pesawat ya bisa saja. Bawa buku berdebu, nggak masalah. Intinya bawa debu di pesawat atau nanti di kereta misalnya ya untuk dipakai bertayamum supaya nanti dia bisa melakukan toharoh dengan debu. Begitu? Ada lagi? Pembahasan fardu tayamum dan sisanya. Ustadz, yang tadi Ustadz, Ya, apa? yang kalau kisah sahabat yang kepalanya bocor terus dipaksa sama sahabatnya untuk mandi besar ya, mestinya kan tayamum itu. Nah Iya. itu kan, apakah itu diceritakan bahwa dia ngulang sholat ya, harus ngulang sholat gitu kalau meninggal ya. Maksud saya itu kan kepala tuh, mungkin saya nggak tahu wajahnya kenapa enggak. Nah kira-kira hukum tadi yang bahwa itu anggota itu tuh dari yang mana ya Ustadz? Maksudnya ada kisah yang mana ya Ustadz? Itu sahabat itu kan dia junub ceritanya, Pak. Junub. Iya, kan nggak boleh pakai air kan? Ya, dia dia harusnya bertayamum seperti biasa, tapi sahabatnya, temannya bilang harus mandi sehingga dia meninggal dunia. Baik, seperti ini lukanya di kepala. Nah, di kepala itu anggota tayamum atau bukan? Bukan ya. Kepala, bukan. Ya, berarti gimana? Misalnya di kepalanya ini, di atas kepalanya ini ya, nah, dia perban, oke? Dia perban. Kemudian dia mandi. Dia di sini berhadas besar, ya. Dia di sini apa? berhadas berhadas besar. Dia mandi, bagian di kepalanya ini bukan bagian tayamum. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau perbannya itu hanya menutupi lukanya saja, ya dia nanti tidak wajib qadha. Tapi kalau lukanya ini menutupi area yang luka plus area yang sehat melebihi qadrul istimsak, itu wajib qadha. Tapi kalau dalam bagaimana cara dia mandi dalam keadaan ada perban, boleh dia tayamumnya diawalkan, tayamum dulu, oke, kemudian baru mandi, atau mandi dulu, lalu bertayamum. Itu lebih fleksibel, karena tidak ada tartib dalam mandi. Sedangkan dalam wudhu harus ada tartib. Makanya tadi berbeda dengan cara dia mandi. Begitu Pak Abdurrahman. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Baik. Demikian, sudah jam 6:06 kita akhiri. Kita teruskan insya Allah pada pertemuan Senin depan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz.